Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, anak-anak, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Dalam situasi kondisi COVID-19, kita harus beradaptasi dengan cara pembelajaran daring gitu ya. Jangan lupa untuk selalu memakai masker jika kemana-mana, kemudian cuci tangan dan jaga jarak gitu ya, karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Oke, anak-anak, untuk hari ini sebagaimana minggu kemarin kita membahas mengenai unsur-unsur cuaca dan iklim. Hari ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur cuaca dan iklim selain dari apa yang telah disampaikan di minggu kemarin gitu ya. Untuk persiapan, silakan untuk membuka buku geografinya dan alat tulisnya sudah disediakan. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, minggu kemarin kita membahas mengenai penyinaran matahari, begitu ya. Kemudian ada suhu udara, ada tekanan udara dan angin. Oke, kita masuk ke awan sekarang. Oke, nah mungkin sehari-hari kita ketika melihat ke atas, ke langit, kita selalu melihat gumpalan-gumpalan berwarna putih yang jika akan turun hujan akan semakin tebal dan menghitam begitu ya. Nah, hal itu dari kecil kita sering lihat, itu adalah namanya awan, atau secara istilah awan adalah sekumpulan tetesan air atau kristal es di dalam atmosfer yang terjadi karena pengembunan begitu, atau pemadatan uap air yang terdapat dalam udara setelah melampaui keadaan jenuh. Jadi ketika di dalam permukaan bumi, ada air, kemudian terkena panas oleh matahari, air tentu menguap, kemudian uap-uap itu ditangkap oleh aerosol dan sejenisnya sehingga membentuk kumpulan tetesan air karena pengembunan tadi. Setelah menguap kemudian menjadi embun, kemudian dipadatkan di dalam udara. Nah, itulah yang dimaksud dengan awan begitu. Nah, ada beberapa klasifikasi awan begitu. Oke, ada kelompok awan tinggi atau ketinggiannya di atas 6 km di atas permukaan tanah begitu. Oke, ada yang dinamakan awan cirrus, ini ya, yang kayak gini, yang tipis-tipis seperti ini. Awan ini terbentuk seperti serabut atau bulu ayam yang halus, gitu, memanjang di langit. Kemudian awan cirrus mempunyai ketinggian antara 7 sampai 13 km. Oke, suhu awan cirrus sangat rendah, bisa beberapa derajat di bawah 0 derajat Celcius. Awan cirrus terdiri dari kristal-kristal es yang sangat kecil dan berwarna putih bersih. Nah, jika kalian suatu saat melihat ini, ya ini adalah namanya awan cirrus atau awan bulu gitu ya. Oke, kemudian ada awan yang kedua yaitu awan cirrostratus. Begitu, masuk ke dalam kelompok awan tinggi. Cirrostratus merupakan awan berwarna agak kelabu begitu ya, dan bertekstur sangat halus saat berada di atmosfer. Cirrostratus biasanya terbentuk halo, yaitu bundaran matahari seperti cincin di dalam awannya. Kemudian bentuknya kadang menyerupai anyaman yang tidak teratur. Cirrostratus memiliki serabut tipis yang menyerupai cadar dan dapat menutup sebagian isi langit. Awan ini mengandung kristal es yang banyak karena letaknya
yang sangat tinggi. Pada keadaan tertentu cirrus stratus akan menebal dan membuat fenomena halo begitu. Fenomena halo itu seperti ini. Nah, ini ya. Fenomena halo. Nah, ini biasanya terbentuk di awan cirrus stratus. Nah, yang seperti ini ya. Matahari yang berbentuk seperti cincin. Oke, kita lanjut lagi. Nah, posisinya tadi ya, yang pertama dulu awan cirrus posisinya ada di sini. Nah, berarti dia masuk ke kategori awan tinggi. Kemudian yang kedua barusan awan cirrus stratus. Di cirrus stratus itu ada di sini juga. Berarti masuk ke kategori 7000 atau 7 kilo di atas permukaan bumi, sampai 12 km di atas permukaan bumi ya. Cirrus stratus dan cirrus. Oke, bisa dibedakan ya dua ini, cirrus dan cirrus stratus. Oke, kita lanjut ke awan yang ketiga, namanya adalah awan ini cirrocumulus begitu ya. Bentuknya seperti ini. Nah, berbeda dari bentuk-bentuk sebelumnya begitu ya. Oke, awan cirrocumulus ini awan yang memiliki bentuk putus-putus begitu, seperti gelombang domba atau apa namanya, bulu domba begitu, atau jika melihat domba dari atas gitu, atau sisik ikan yang sangat tipis di langit. Susunan yang teratur ini membuat para pelaut menyebutnya sebagai gerombolan ikan di langit. Awan ini menyimpan banyak sekali kristal es dan tetesan air yang sangat dingin karena letaknya yang sangat tinggi. Ini namanya cirrocumulus. Kita lihat di sini. Nah, cirrocumulus di sini ya, atau mackerel sky. Gerombolan ikan makerel di langit. Oke, jadi yang atas namanya. Nah, untuk apa namanya, awan tinggi disebut awan cirrus begitu ya. Ada cirrus, kemudian ada cirrus stratus, ada cirrus cumulus. Oke. Nah, kita lanjut ke kelompok awan yang selanjutnya, yaitu kelompok awan sedang begitu ya. Nah, kalau di kelompok awan sedang ini tentu artinya adalah awan ini berada di sedang, ketinggian yang sedang antara 2 sampai 6 km. Kita lihat kalau di sini yaitu dari 2000 meter sampai 7000 meter gitu. Nah, di antara dua inilah disebut awan sedang. Yang pertama ada awan altocumulus. Awan altocumulus adalah awan yang berbentuk bulatan kecil-kecil seperti kapas yang menyebar luas di langit. Oke, kemudian bentuk satu awan dan yang lain terlihat seperti terikat dengan warna putih hingga abu-abu. Persebaran awan ini sangat teratur di langit dan dapat menyelimuti sebagian besar permukaan langit. Kemunculan awan altocumulus terkadang menandakan akan terjadinya hujan deras dan disertai petir. Jadi jika melihat awan altocumulus, siap-siap saja gitu. Biasanya diikuti dengan hujan yang lebat dan banyak sekali petir gitu. Ini lebih jelas seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi bulat-bulat seperti kapas putih yang menyebar luas di langit gitu. Nah, seperti ini namanya altocumulus. Jadi biasanya setelah terbentuk awan altocumulus ada hujan besar dan banyak petir. Posisinya ada di sini ya, di sedang altocumulus. Di yang tengah biasanya awalnya alto ya. Paling tadi ciro dan cirrus. Oke, kita lanjut. Yang kedua namanya awan altostratus. Nah, ini mungkin tidak terlalu terlihat, nanti kita lihat di Google ya. Awan altostratus, kita lihat di sini ya. Altostratus. Nah, seperti ini ya. Ini ya. Oke, kita lihat ya. Itu seperti ini, itu seperti ini. Nah, kalau awan altostratus, jenis awan yang banyak sekali mengandung butiran air.
awan ini dapat menghasilkan hujan ringan dan hujan yang tidak sampai ke tanah begitu. Itu namanya virga. Untuk awan ini berupa lembaran tipis yang membentuk jalur-jalur berwarna keabu-abuan. Seperti ini. Awan ini menutup sebagian besar permukaan langit, meski beberapa bagian masih dapat ditembus oleh cahaya matahari. Terbentuknya awan altostratus biasanya saat senja dan malam hari. Malam ya biasanya. Lalu akan perlahan hilang jika siang datang dengan matahari yang terik. Altostratus itu seperti ini ya. Jadi matahari masih bisa terlihat seperti ini. Oke, kita lanjut. Jadi biasanya hujan tapi tidak sampai ke permukaan bumi gitu ya. Kita masuk ke yang ketiga, namanya kelompok awan rendah. Ada beberapa tipe atau beberapa jenis. Yang pertama ada yang namanya ini awan stratocumulus. Kita lihat di sini ya. Stratocumulus. Oke, jika di dalam gambar ini stratocumulus ada di sini di bawah 2 km. Kemudian bentuknya seperti ini. Stratocumulus ya. Stratocumulus seperti ini. Kita terlihat di permukaan itu seperti ini. Merupakan sebutan untuk awan yang sangat rendah. Kita dapat melihat awan ini dari tanah dengan jelas. Dapat menghasilkan hujan, tetapi biasanya tidak lebat begitu. Awan ini terbentuk bulat dengan gumpalan yang tampak berkumpul dan atau memisah secara teratur di langit dengan warna keabu-abuan. Oke. Kemudian yang kedua namanya awan stratus. Kita lihat lagi di sini, awan stratus. Tentu awan berbentuk lapisan tipis melebar. Nah, ini ya, jelasnya. Oke. Oke. Stratus merupakan awan. Oh, tapi nggak ada stratusnya. Aja. Nah, ini merupakan awan berbentuk lapisan tipis melebar pada langit dengan warna putih keabu-abuan. Awan ini menandakan kestabilan tekanan udara pada atmosfer dan kerap muncul saat cuaca sangat panas. Biasanya ini menimbulkan hujan yang ringan dan gerimis begitu ya. Bentuk awannya sangat teratur, meski kadang ditemui bentuk yang pecah tidak beraturan. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah awan nimbostratus. Nimbostratus ini adalah awan, nah ini ya, nimbostratus adalah awan yang terbentuk, atau kalau misalkan di kenyataannya itu seperti ini. Nah, ya. Oke. Merupakan awan berbentuk tebal dan cenderung tidak teratur gitu. Dengan warna putih keabu-abuan. Tekstur awan yang tebal dan menutup cahaya matahari ini kerap menghasilkan hujan. Ini menghasilkan hujan yang cukup tinggi. Sementara di daerah lintang subtropis hingga dingin, awan ini mampu menghasilkan salju. Nah, itulah awan rendah ya. Kelompok awan rendah stratocumulus yang sering kita lihat, dia sering hujan ringan bergumpal teratur gitu. Kalau awan stratus itu tadi gerimis, hujan ringan. Kalau nimbostratus hujan yang sangat tinggi begitu ya. Oke, kemudian ada yang keempat, yaitu kelompok awan dengan perkembangan vertikal.
Pertama ada namanya awan cumulus yang seperti ini. Awan cumulus, oke, awan cumulus seperti ini. Awan cumulus adalah awan yang tebal, bentuknya panjang ke atas. Kandungan awan cumulus ada butiran air serta es yang sangat dingin. Kemudian berwarna putih begitu. Kemudian jika berlanjut dia akan masuk ke namanya awan cumulonimbus atau ini ya, yang besar, hitam dan tinggi begitu. Kita lihat cumulonimbus. Nah, yang seperti ini adalah awan cumulonimbus. Adalah perkembangan dari tadi awan cumulus. Ini hujannya deras, sering hujan deras disertai angin dan petir gitu. Di sini disebut sebagai awan berbahaya karena terdapat banyak sekali muatan listrik di dalamnya. Ya, anak-anak, untuk awan seperti itu. Nah, berdasarkan bentuknya awan terbagi menjadi 3, yaitu cumulus, seperti ini, cumulus, awan yang bentuknya bergumpal-gumpal dan dasarnya horizontal. Jadi awal dasarnya horizontal. Kemudian stratus, awan yang tipis dan tersebar luas sehingga menutupi langit secara merata. Nah, ini stratus. Kemudian cirrus, awan yang berbentuk halus dan berserat seperti buah ayam. Awan ini tidak dapat menimbulkan hujan. Oke anak-anak, untuk hari ini kita cukupkan sekian mengenai awan. Insya Allah minggu depan kita akan lanjut mengenai curah hujan dan kelembaban udara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.